adik-adik, ketemu lagi dengan Bang Martin. Apa kabarnya? Abang harap sih semua baik-baik aja, sehat-sehat. Sekarang kita bakal mulai kebaktian kita. Siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, siapkan posisi duduk terbaiknya, karena sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Oke, jangan main game dulu, tinggalin dulu semuanya. Sekarang kita mau ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, ya sekarang kita nyanyi dengan hati kita nyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha mulia, kami angkat pujian kehadirat-Mu yang kudus dengan segenap hati dan jiwa, karena hanya di hadapan-Mu kami beroleh ketenangan jiwa. Kepadamu kami melayangkan pandangan, mengarahkan mata, tertuju kepada perbuatan tangan-Mu yang maha besar. Engkau telah menyerahkan anak-Mu yang tunggal, menderita dan mati di kayu salib, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Kiranya Roh-Mu mempersekutukan kami dengan Engkau dalam ibadah ini, yang mengarahkan mata kami memandang kepada salib Kristus keselamatan kami, supaya jiwa kami dihibur oleh pengharapan akan kehidupan yang kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Kembali kita akan menyanyikan sebuah lagu. Karena Tuhan Yesus sangat baik nemenin kita selama seminggu ini. Dari hari minggu kemarin kita bisa ketemu lagi dan sehat di minggu ini. Kita rayakan kebaikan Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tahu kan lagunya? Yang Tuhan Yesus Baik. Tahu dong? Masa nggak tahu? Ya, kita nyanyi semua bareng-bareng. Boleh berdiri buat adik-adiknya. Kita nyanyi pakai gerakan. Oke?
baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, oh, oh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, yeah, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya, sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tibalah saatnya kita mengucapkan 10 perintah Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Perintah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perintah ke-6, jangan membunuh. Perintah ke-7, jangan berzina. Perintah ke-8, jangan mencuri. Perintah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Perintah ke-10, jangan menghini rumah sesamamu.
Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah adik-adik, sekarang kita sudah selesai mengucapkan 10 perintah Tuhan. Terima kasih. Ayat hafalan tanggal 28 Februari 2021. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri kebenaran
mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan sebuah lagu, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Buat adik-adiknya, siapkan semua persiapannya, siapkan Alkitabnya, siapkan catatan-catatannya yang mau dicatat nanti. Pokoknya siapkan hatinya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya? Iya, yang pasti selalu kabar sehat dan semangat. Iya, 1 minggu sudah berlalu adik-adik. Sekarang kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online GKPS Bogor. Tadi kita sudah bernyanyi, sudah memuji Tuhan, sudah ayat hafalan, sudah mendengarkan titah. Tentunya semakin semangat. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik yang kelas B, yuk siapkan Alkitabnya. Ayo, sudah? Sudah ada? Iya, sudah ada. Nah, untuk adik-adik yang kelas A, boleh dibantu mama papanya. Kita akan buka Alkitab kita, yaitu dalam kitab Markus. Yuk, Markus di perjanjian atau lama atau baru? Iya, baru. Pintar sekali. Kita buka ya. Dalam kitab Markus 14. Sudah? Oke. Kakak ulangi sekali lagi. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Sebelum kita membaca naskah Alkitab kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang indah ini. Tuhan sungguh baik, sudah membangunkan kami. Dan sekarang kami masuk dalam rumah Tuhan melalui ibadah anak sekolah minggu. Ya Tuhan, Bapa yang senantiasa memberikan kami kesehatan dan sukacita. Berikan kami hikmat, berikan kami kepandaian ya Tuhan, untuk kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita baca sama-sama ya.
Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia, serombongan orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Iya adik-adik. Nah, cerita ini sebenarnya sudah sering kita dengar ya. Ada satu murid Tuhan Yesus yang ternyata ia pura-pura. Siapakah dia? Iya, sebelum kita lanjutkan cerita kita mau lihat dulu, kita mau nonton dulu. Yuk, video singkat ini ya. Duduk diam dan manis. Halo sayang, selamat pagi. Udah bangun ya anak ibu? Iya Bu, aku udah bangun dari tadi kok. Oh iya, pintar banget anak ibu. Ya udah, sekarang kamu mandi, terus siap-siap. Ibu tunggu kamu di ruang makan ya. Baik Bu. Mandi dulu ah. Bu, aku nggak sarapan lagi ya, aku langsung berangkat ke kampus aja. Loh, ibu kan udah masak buat kamu. Kok kamu buru-buru mau pergi? Maaf Bu, aku buru-buru soalnya aku ada janjian sama teman-teman sekampus. Ya udah deh kalau gitu, hati-hati di jalan ya nak. Hai Kalista, apa kabar kamu hari ini? Puji Tuhan, aku baik-baik aja Cici. Kalau Cici gimana kabarnya? Puji Tuhan, aku juga baik. Ci, aku tuh mengasihi Cici banget. Tolong isiin aku pulsa dong. Iya, ntar pulang aku isiin ya buat kamu. Makasih Cici sayangku. Hai Ci, apa kabar? Puji Tuhan, kabar aku baik Rin. Kamu apa kabar? Kok kamu udah jarang masuk? Aku juga baik Ci. Aku jarang masuk kampus karena aku sibuk jalan-jalan sama teman-teman aku Ci. Oh gitu ya. Ci, aku boleh minta tolong nggak nih? Boleh, mau minta tolong apaan? Tolong kerjain tugas aku dong, Ci. Kita kan saling mengasihi, kamu gak mau kan aku dihukum? Iya deh, ntar aku bantu kerjain tugas kamu sampai selesai. Makasih, Ci.
Cici itu benar-benar teman terbaik aku yang aku kasihi. Tahu nggak? Aku bilang ke Cici aku mengasihi dia. Siapa juga yang mau mengasihi dia? Aku kan cuma manfaatin dia aja, biar dia bisa kerjain tugas aku. Sama, aku juga cuma manfaatin dia aja. Aku itu sebenarnya nggak mengasihi dia. Aku itu cuma pura-pura aja. Hahaha, kasihan banget dia. Iya, kasihan ya dia ya. Kamu kenapa, Nak? Kok baru pulang dari kampus langsung nangis? Kamu ada masalah apa? Ibu, tadi aku dengar teman-teman membicarakan aku. Kalau selama ini mereka cuma pura-pura mengasihi aku agar dapat memanfaatkan kebaikanku. Aku kecewa sama mereka. Anakku sayang, kamu harus tahu bahwa kasih manusia itu dapat mengecewakan dan hanya tahu memanfaatkan. Kasih manusia juga sangat mudah untuk pudar, Nak. Kamu jangan sedih lagi ya, Nak, karena masih ada satu kasih yang kekal, murni, sungguh-sungguh, dan tidak pura-pura. Kamu mau tahu kasih itu kasih siapa? Kasih itu adalah kasih dari Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kasih manusia menuntut pengorbanan orang lain, Nak. Namun berbeda dengan kasih Yesus. Kasih Yesus justru mengorbankan nyawanya walaupun kita sering sekali menyakiti hatinya. Sekarang aku udah ngerti, Bu. Gak ada kasih yang sempurna selain kasih Yesus. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu, Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Ya, gimana ceritanya adik-adik? Bagus ya ceritanya ya, yang menceritakan kasih terhadap orang lain. Ternyata Cici baik sekali, ia mau membantu temannya, ia mau menolong temannya yang dalam kesusahan. Tetapi temannya ternyata tidak mengasihi dia. Dia hanya berpura-pura, hanya menginginkan supaya Cici mau menolong, mau membantu dalam hal pelajaran mereka. Nah, adik-adik, kakak berharap adik-adik juga tidak seperti itu ya. Kalau kita ingin membantu teman kita ingin menolong teman kita, harus tulus, harus ikhlas, tanpa pura-pura. Ya, cerita tadi mengingatkan kepada kita tentang seorang tokoh, murid Yesus. Siapa ya namanya ya kira-kira ya? Ada yang sudah tahu belum? Kalau dari Alkitab yang kita baca tadi pastinya sudah ada namanya ya. Ayo, siapa? Yuk kelas A. Coba yang sudah bisa baca. Kelas B. Iya. Namanya adalah Yudas. Sama-sama Yudas. Nah, Yudas ini salah seorang murid Yesus yang berasal dari kota Keriot. Nama ayahnya
Simon Iskariot. Adik-adik semua, Yudas, murid Tuhan Yesus, ternyata tidak mengasihi Tuhan Yesus. Kenapa? Ya, ternyata dia berencana akan menjual Yesus seharga 30 perak. Wah, ternyata Yudas tidak baik ya adik-adik ya. Demi uang 30 perak, Yudas mengadakan perjanjian dengan imam besar. Sementara imam besar itu tidak menyukai Yesus. Mereka membenci Yesus karena banyak sekali perbuatan baik Yesus yang mereka lihat. Jadi mereka tidak suka dengan Yesus. Melihat itu, Yudas mengadakan perjanjian karena mereka ingin menangkap Yesus dengan cara memberikan uang 30 perak. Setelah Yudas mengatakan, "Ya, siap untuk melakukan." Lalu mereka pergi pada malam harinya dengan banyak orang berpakaian lengkap dan memegang senjata. Mereka berbondong-bondong menemui Yesus. Pada saat itu, Yesus berada di taman. Ayo adik-adik, di taman mana? Ada yang tahu? Iya, pasti tahu ya. Di Taman Getsemani. Disitulah Tuhan Yesus berdoa. Bersama dengan murid-muridnya yang lain, mereka menemui Yudas dan orang banyak tadi. Lalu, apa yang dilakukan Yudas? Iya, Yudas berkata kepada orang banyak, "Siapa yang aku cium nanti, dialah yang harus kalian tangkap." Wah adik-adik, ternyata Yudas seorang tidak baik. Nah, benar saja, Yudas berjalan mendekati Yesus dan mencium Yesus sambil berkata, "Rabi." Lalu segerombol orang banyak tadi menangkap Yesus. Murid-murid Yesus yang lain marah karena tiba-tiba mereka ingin menangkap Yesus. Sehingga salah satu temannya mengambil pedang dan memotong kuping daripada hamba imam besar tadi, sehingga kupingnya terlepas. Wah, sakit sekali ya adik-adik ya. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yesus mengambil potongan kuping itu dan meletakkan kembali. Baik sekali adik-adik ya. Orang yang akan berbuat jahat, ternyata Tuhan tolong. Kuping yang sudah terlepas dari tempatnya diambil dan ditempelkan kembali. Kasih Yesus luar biasa adik-adik. Kasih Yesus sangat tulus. Nah, setelah kejadian itu, lalu mereka membawa Tuhan Yesus. Ternyata Yudas mengasihi Yesus hanya pura-pura. Ia bukan murid yang baik. Ia tidak setia kepada Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dan Tuhan Yesus juga meminta kepada kita supaya kita berbuat baik kepada orang lain.
tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tidak mengajak berantem temannya, dan tidak suka marah-marah. Karena Tuhan Yesus tidak suka anak-anak yang seperti itu. Tuhan meminta supaya kita tetap setia dan semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Baik adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini selesai dan kita akan terus saksikan cerita kelanjutannya di minggu depan. Tetap setia ya adik-adik ya semuanya ya. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita menutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Ya Bapa, Engkau sungguh baik yang memberikan kami pedoman kehidupan. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan menebus dosa kami. Bentuklah kami sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Berikan kami senantiasa ya Bapa rasa sukacita dalam menghadapi situasi seperti ini Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu ya Bapa, dengan adik-adik kami. Tuhan juga senantiasa memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, Bapa yang begitu baik, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita akan membawa persembahan kita untuk Tuhan Yesus. Nah, siapkan persembahannya, dipegang persembahannya, baru diangkat tangannya. Lalu kita bersama-sama bilang, apa yang kupegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Oke, sekali lagi, apa yang kupegang ini adalah untuk kerajaan Tuhan. Yuk kita bersama-sama menyanyi lagu Bawa Persembahanmu. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada para muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.